Selamat pagi Jemaat PCC, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita menjalani hari ini, kita mau memprioritaskan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa pujian kita. Bahkan kita mau mendengarkan renungan firman-Nya untuk bekal kita sepanjang hari ini, bahkan untuk kedepannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Haleluya. Ini syukur kami. Kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, menyembah-Mu. Dalam bait-Mu ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali katakan, kau masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata
selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, dan ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, Bapa yang mulia, Terima kasih Bapa yang kudus, biar kemuliaan-Mu nyata di dalam hidupku, memenuhiku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, menyembah tinggikan Raja di atas segala raja. Kau mulia, terima kasih Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, Kau Raja kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Kau Bapa yang mulia, segala pujian bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Kau yang ku sembah. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu, kami percaya padamu, bersyukur padamu, untuk kebaikan-Mu, untuk
kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang setia. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Siapkan tanah hati kami masing-masing. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan untuk bekal kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu. Oke, renungan firman kita pagi hari ini. Kita akan lihat di dalam Wahyu yang kedua ayat yang ke-10b. Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, bahkan ini merupakan perintah bahwa Dia Allah yang setia, Dia juga menuntut kita untuk hidup setia, bahkan setia sampai mati. Pelajaran kesetiaan hari ini, pagi hari ini saya akan ambil dari kehidupan Abraham. Kita tahu Abraham adalah salah satu hamba Tuhan yang setia, yang kesetiaannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka itu kita akan belajar dari kesetiaan Abraham. Oke, yang pertama adalah kesetiaan itu dimulai dari ketaatan. Taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan, taat akan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya akan cepat. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah Tuhan kepada Abraham saat itu adalah untuk Abraham meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Dan yang dilakukan Abraham saat itu adalah taat. Abraham taat kepada Tuhan saat Tuhan memanggilnya walaupun dia harus meninggalkan keluarganya dan negeri asalnya. Tapi yang dilakukan oleh Abraham adalah taat. Abraham tidak banyak bertanya kepada Tuhan, dia tidak banyak mengeluh, dia tidak banyak mungkin saat ini kalau seandainya kita ada di posisi Abraham. Seandainya tiba-tiba Tuhan berkata, ayo pergi meninggalkan kehidupan kita di tempat yang mungkin sudah terasa nyaman, ada keluarga, ada pekerjaan segala macam. Namun Tuhan mungkin menyuruh kita untuk pergi. Mungkin saat itu kita akan berkata, bahkan minimal mungkin kita akan bertanya, Tuhan mau apa di sana gitu loh. Tuhan mau kita ngapain di sana. Kita harus jelas dulu kita mau ngapain di tempat yang baru. Apa yang Tuhan sediakan di tempat yang baru. Tapi yang dilakukan Abraham gak banyak bertanya sama Tuhan. Dia gak nanya, Tuhan aku ngapain di sana? Dia nggak nanya, Tuhan nanti kalau di sana aku nggak ada kerjaan atau apa gimana Tuhan? Tapi yang dilakukan Abraham adalah taat. Dia taat kepada Tuhan, dia nggak banyak bertanya, dia tahu Allah adalah Allah yang setia. Dia pergi. Pelajaran pertama dari kesetiaan yang kita ambil dari Abraham adalah taat. Ketaatan adalah langkah pertama dari kesetiaan. Kita tidak perlu banyak tahu tentang apa yang akan terjadi di depan, cukup percaya bahwa Tuhan yang akan memegang arah kehidupan kita. Lalu pelajaran yang kedua tentang kesetiaan yang kita dapat pelajari dari Abraham adalah tentang kesetiaan diuji melalui pengorbanan. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Abraham, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita semua tahu cerita ini, bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Padahal Ishak itu adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan
selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Namun begitu Ishak lahir dan beranjak dewasa, Tuhan malah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Kalau secara manusia, secara logika sepertinya tidak masuk akal untuk Abraham langsung mengiyakan permintaan Tuhan. Namun sekali lagi yang dikatakan oleh Abraham kepada Tuhan saat itu adalah ya, dia tidak banyak bertanya, dia tidak banyak protes. Padahal kalau mau protes mungkin saat itu dia bisa ya. Dia bisa bilang, kenapa sih Tuhan? Kok bisa sih Tuhan? Tuhan kan janjiin aku keturunan yang seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Seperti pasir banyaknya. Aku sudah nunggu Ishak begitu lama, Tuhan lalu berikan Ishak. Tapi sekarang Tuhan minta Ishak, sepertinya gak masuk akal. Tapi sekali lagi yang dilakukan oleh Abraham adalah Abraham setia, Abraham taat kepada Tuhan. Kesetiaan itu memerlukan pengorbanan. Dia rela berkorban. Asal dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan tanpa bertanya, dia melakukannya. Tuhan sering menguji kesetiaan kita melalui hal-hal yang paling kita cintai. Mungkin pekerjaan kita, mungkin keluarga kita. Apapun itu. Bagaimana? Apakah kita akan tetap setia? Kalau kita harus mengorbankan hal-hal yang kita sayangi dan kita cintai. Lalu kesetiaan yang kita boleh pelajari dari Abraham lagi adalah bahwa kesetiaan membutuhkan iman yang tenang. Saat Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, bahkan saat Ishak bertanya kepada Abraham saat dia berjalan bersama Abraham ke puncak gunung, Ishak diajak bersama Abraham membawa kayu-kayu, lalu Ishak sempat bertanya, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu apa jawab Abraham? Mungkin saat itu kita di posisi Abraham, kita bingung apa yang harus kita katakan. Gak mungkin dia bilang, kamu Ishak, kamulah yang akan menjadi korbannya. Tapi yang dijawab oleh Abraham, Abraham menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan. Seringkali kita dalam posisi yang sulit, posisi yang tidak tentu, kita bingung. Kita sibuk dengan berpikir yang berlebihan, overthinking. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Namun Abraham ini adalah orang yang sangat tenang. Dia mempunyai iman yang sangat tenang. Dia percaya bahwa Tuhan gak akan membiarkan begitu saja. Dia gak panik saat menjawab pertanyaan Ishak. Tapi yang dia katakan bahwa adalah Tuhan yang akan menyediakan. Dia percaya itu. Ketenangan imannya itu didapatkan dari kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan gak akan membiarkan hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya dan juga anaknya. Iman sejati tetap tenang di tengah situasi yang tidak pasti. Walaupun keadaan tidak menentu, walaupun keadaan tidak bersahabat, namun tetap tenang karena percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Lalu kesetiaan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari seorang Abraham adalah kesetiaan membuka jalan bagi penyediaan Allah. Kita tahu bagaimana cerita selanjutnya bahwa saat Ishak sudah dibaringkan dan Abraham sudah mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak. Tuhan berkata bahwa berhenti, bahwa Tuhan menyediakan korban untuknya saat itu. Dan benar Tuhan sudah menyediakan. Di tempat kita taat, di sanalah Tuhan akan menyediakan. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat, namun tepat pada waktunya. Ya, jadi kesetiaan yang kita pelajari dari Abraham pagi hari ini adalah bahwa setia itu membutuhkan ketaatan, setia itu membutuhkan pengorbanan, setia itu membutuhkan kepercayaan. Namun hasil dari kesetiaan itu adalah penyediaan Allah. Mungkin saat ini kondisi kita sedang sulit. Mungkin saat ini rasanya sulit untuk setia. Rasanya sulit untuk tetap taat. Mungkin keadaan dunia saat ini, berita-berita di luar sana yang tidak menentu membuat iman kita goyah. Namun Tuhan minta kita untuk tetap setia.
Setia bukan hanya saat kita dalam keadaan baik-baik saja. Namun bisakah kita tetap setia saat keadaan gak baik-baik aja? Bisakah kita tetap setia saat keadaan tidak menentu? Bisakah kita tetap setia saat hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang kita sayangi itu kelihatannya tidak baik, bahkan mungkin kita harus kehilangan? Apakah kita bisa tetap setia mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, setia pada janjinya, setia pada perintahnya? Biarlah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tanya kepada hati kita, sudahkah kita setia mengiring Tuhan? Sudahkah kita setia tetap taat kepadanya? Walaupun di dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan akan menyediakan pada waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Dia tahu waktu yang terbaik untuk kita. Setia kepada proses. Setia dalam setiap proses yang Tuhan ajarkan kita untuk jalani. Tuhan izinkan untuk kita jalani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ini hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui hati kami, Engkau yang menguji hati kami Tuhan. Apakah kami tetap setia kepadamu Tuhan? Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau setia selama-lamanya. Terima
Yesus. selama-lamanya. Haleluya, Yesus Bapakku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia menjalani janji-janji-Mu. Biarlah Engkau mendapati kami taat Tuhan. Taat pada setiap proses-Mu Tuhan Yesus. Setia menjalani setiap proses-Mu Tuhan. Dan tetap setia mengiring Engkau Tuhan sampai selamanya. Bahkan Kau saat kami kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, keadaan mungkin tidak baik-baik saja. Keadaan kami mungkin sedang tidak baik bahkan saat ini Tuhan. Namun Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami untuk tetap setia. Engkau yang mengajar kami untuk tetap taat. Engkau yang mengajar kami Tuhan untuk tetap berharap kepadamu. Karena kami tahu Bapa, pada waktumu Tuhan, Engkau akan menepati semua janji-janji-Mu. Engkau akan menyediakan, Engkau akan membuat keadaan menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu akan dinyatakan melalui kehidupan kami Tuhan. Tugas kami hanya tetap setia Tuhan. Bagian kami hanya tetap setia. Dan Engkau yang akan melakukan bagian-Mu Tuhan. Dan semua untuk kebaikan kami Tuhan. Semua untuk kebaikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menjalani hari ini Bapa. Kau berkati kami sepanjang hari ini. Jaga hidup kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala yang tidak baik Tuhan. Biarlah hari ini kami juga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah lewat hidup kami, lewat perkataan kami Tuhan, banyak orang-orang akan terberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.